karena itu fundamental banget sebenarnya. Ya. Nah ternyata sebelum bicara investasi kita perlu tahu tentang duit. Ya, itu perlu. Udah kenal belum sama duit? Tahu. Udah kenalan? Udah pernah kenalan ya? Pernah. Jadi saya baca buku yang namanya The Psychology of Money, Morgan Housel. Berbicara 3 hal penting di buku ini. Yang pertama, mengelola keuangan gak harus pintar. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Yang penting pengalaman, berpengalaman. Langsung penting bukti punya nyatanya. duit. Ini bukti nyata. Si buku ini nggak bercerita tentang Juan dan istri buruh tani asal Probolinggo, tapi dia cerita mengenai seorang tukang sapu yang meninggal, tapi meninggalkan sebuah legacy uang jutaan dolar yang akhirnya dia sumbangkan ke sebuah yayasan, gitu ya. Hanya seorang tukang sapu. Nah, jadi message-nya apa? Di sisi lain, ada orang kaya yang nggak bisa ngatur duit, akhirnya kolaps. Nah, di Indonesia, si Juan dan istri ini buruh tani, penghasilannya cuma 2,5 sampai 3 juta, tapi bisa naik haji. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk akal nggak? Masuk akal. Berarti semua aku yakin ya, kalau seandainya penghasilannya bahkan lebih tinggi dari 2,5 sampai 3 juta, mesti bisa naik haji buat yang muslim. Amin. Nah, itu namanya kita punya keyakinan ya. Nah, tapi di sisi lain ada artis yang kena tipu dan habis uangnya miliar rupiah dan lebih berpendidikan. Jadi ini membuktikan artinya apa? Ya, ngelola uang itu nggak harus pintar dan bahkan nggak perlu lulusan S1 ekonomi dan lain-lain. Duit dan keilmuan kita ini berbeda nih. Ada orang berilmu punya duit, kalau dia nggak puas ya habis aja uangnya. Tapi yang tidak berilmu tiba-tiba bisa kaya karena dia bisa mengatur duitnya, gitu ya. Itu poin pertama. Yang kedua, ini paling penting. Jangan FOMO. Suka sadar nggak diri sendiri? Ngelihat FOMO ya, nggak pakai H ya. FOMO. Ngelihat teman ganti handphone, keren juga dia nih. Ya kita juga bisa nih. Labu. Nah, ngelihat labu buat anak, beliin aja nih biar anak senang. Gitu ya. FOMO. Yang bagus JOMO. JOMO pernah dengar? Enggak. JOMO artinya joy of missing out. Jadi menikmati dengan ketertinggalan nggak masalah. Menikmati melihat orang senang kan kita senang. Nggak perlu kita ikuti juga kan gitu ya. Nah kemudian paling penting lagi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini jangan pernah lakukan karena setiap orang punya rezeki yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah yang terakhir, membangun kekayaan nggak sama dengan mempertahankan kekayaan. Kenapa? Karena untuk membangun kekayaan kita perlu mengambil risiko dan optimis. Yang berikutnya adalah untuk mempertahankan kekayaan kita perlu hidup sederhana dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, ini 2 poin yang bisa diambil dari buku tadi. Gitu ya. Kita lanjut.